Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Isna Nurrahma Mildaini, SEI MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian kelas 2B Psikologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Fatisova Khairunnisa Yuni, perwakilan dari kelompok 7 yang akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri, Fatisova Khairunnisa Yuni, 2107010054. Alifah Nadia Artanti 2107010056, Diani Inka Putri 2107010059, dan Isma Hafiz 2107010074. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Untuk penyajian materi, saya persilahkan. Syirik berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan atau iktikad menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat lain. Jika seseorang menganggap bahwa suatu kejadian atau perbuatan dapat terjadi secara mandiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disadarkan kepada zat lain, maka ia sudah jatuh pada dosa syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang melakukan syirik tidak dapat diampuni dosanya kecuali melakukan taubat nasuha, menyesali tindakan syiriknya dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jenis-jenis syirik. Syirik terdiri dari syirik akbar dan syirik asghar, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Perbuatan syirik jelas adalah dosa besar, apalagi jika sampai keluar daripada agama Islam, sehingga jelas bahwa hukumnya adalah haram. 1. Syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan dalam beribadah, misalnya memohon dan bernazar sesuatu kepada selain Allah, takut pada kuburan, jin atau setan, serta percaya bahwa semua itu bisa memberi bahaya. Syirik ini menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, sehingga jika ia meninggal dalam keadaan demikian, maka akan kekal di dalam neraka. Berikut beberapa perbuatan yang termasuk macam-macam syirik akbar, yaitu syirik dalam berdoa, perbuatan orang musyrik yang meminta, memohon, dan memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan kepada selain Allah, padahal tiada yang kuasa mengabulkan semua doa kecuali Allah. Dalam hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 13 yang artinya Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Quran Surat Al-Fatir ayat 13-14. Syirik dalam sifat Allah. Syirik dalam sifat Allah dilakukan ketika seseorang percaya bahwa peramal bisa melihat masa depan dan ia mempercayainya, maka itu adalah syirik. Dengan ia mendatangi peramal, maka bisa dipastikan ia juga meragukan sifat Allah yang Maha Mengetahui. Syirik dalam kecintaan. Seseorang muslim dilarang lebih mencintai apapun selain Allah, baik itu mencintai orang tua, saudara, suami, istri, sahabat, atau siapapun. Janganlah mencintai seseorang berlebihan selain kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman yang
artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Syirik dalam ketaatan. Selain dilarang lebih mencintai sesuatu selain Allah, sebagai umat muslim juga dilarang lebih taat kepada selain Allah, karena tindakan tersebut mirip dengan perbuatan menyembah berhala. Dalam surat At-Taubah ayat 31, syirik dalam ketakutan, umat muslim dilarang lebih takut dari apapun kecuali dengan Allah. Ketakutan yang dimaksud tentu adalah takut kepada selain Allah, misalnya takut pada mayat, kuburan, setan, dan menganggap bahwa semua itu bisa menyebabkan bahaya atau mudarat pada dirinya. Yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar adalah syirik yang dihasilkan dari perbuatan maupun ucapan yang dinyatakan sebagai perbuatan syirik oleh syara, namun tidak sampai menyebabkan keluar dari agama Islam. Namun macam-macam syirik ini bisa menjadikan pengantar melakukan syirik akbar. Adapun macam-macam syirik asghar yaitu sebagai berikut. Syirik zahir. Syirik zahir adalah syirik nyata yang dilakukan oleh seseorang dan menggunakan benda-benda atau jimat sebagai gelang atau kalung yang dipakai sebagai penangkal bahaya atau penyakit. Yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi. Syirik ini sumber dari hati seseorang yang bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan namun tak ditunjukkan oleh perbuatan, misalnya riya yang tersembunyi di dalam hati. Bentuk-bentuk syirik. Syirik di dalam uluhiyah yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah atau berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah. Firman Allah SWT, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Selanjutnya, syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan sebagai memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang kafir terdahulu. Orang-orang tertentu beriman dengan tauhid rububiyah, namun mereka menyekutukan Allah dan uluhiyah. Mereka meyakini kalau Allah satu-satunya menciptakan alam semesta, namun mereka masih tetap berdoa meminta pada kuburan seperti kuburan Lata. Maka orang yang tidak meyakini sama sekali kalau Allah lah pencipta atau ada Tuhan lain yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan, tentu yang demikian lebih jelek lagi. Inilah yang dimaksud syirik ar-rububiyah. Dan juga syirik di dalam al-asma wa as-sifat, yaitu kalau seorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Contohnya meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Firman Allah SWT, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Quran Surat Al-Jin ayat 26. Penyebab terjadinya perbuatan syirik pada manusia. Yang
pertama, dhaiful iman atau lemahnya iman. Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik seperti memohon kepada pohon besar karena ingin segera kaya, atau selalu merujuk kepada para dukun agar penampilannya tetap memikat hati orang banyak. Sampai al-jahlu atau kebodohan. Karenanya masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka telah diselimuti oleh ego nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran, atau memang mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan itu, orang-orang cenderung berbuat syirik karena semakin jahiliyah suatu kaum bisa dibacakan kecenderungan berbuat syirik semakin kuat. Yang mengetahui yang gaib, dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Quran surat Al-Jin ayat 26. C. Taklid, ikut-ikutan secara membabi buta. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surat Al-A'raf ayat 28. E. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya, sangat ingin agar kita terhindar dari kesyirikan. Karena itu Rasulullah SAW berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain yang mempunyai sifat berbeda-beda. Menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita bahwa ada di dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagus apapun ciptaan manusia akan lebih bagus ciptaan Allah. Yang kedua, menghayati hukum dan sunatullah. Sunatullah adalah bukti keadilan dan keseimbangan agar manusia tidak tersesat dalam hidupnya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hukum agar manusia bisa terbebas dari kesesatan. Jika manusia patuh pada sunatullah, maka ia akan mudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik. Yang ketiga, mengikuti segala perintah Allah. Jika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Yang keempat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kelima, melaksanakan sholat. Sholat adalah salah satu aktivitas yang dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, menjauhi ilmu hitam. Percaya kepada sesuatu yang supranatural adalah perbuatan syirik. Islam sudah menetapkan jika ingin sukses harus berikhtiar dan bertawakal. 7. Berpikir secara rasional. Berpikir rasional adalah kita berpikir secara benar. Kalau tidak berpikir secara rasional, kita akan terjebak pada hawa nafsu dan berbuat keji. 8. Menyadari kelemahan makhluk. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan tidak ada gunanya bergantung pada makhluk lain. 9. Beritiba kepada Rasul.
menjalankan sunnah Rasul menjadikan kita terhindar dari perbuatan syirik. 10. Berbangga diri kepada Muslim. Dengan kita bangga menjadi seorang Muslim, kita akan merasa cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Pengertian syirik modern. Syirik modern merupakan syirik yang tanpa terasa dan disadari banyak dilakukan kaum Muslim. Tidak hanya terbatas di kalangan awam, bahkan juga di kalangan intelek. Tidak hanya di kalangan yang berpendidikan rendah, bahkan juga yang mengecap perguruan tinggi. G. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. 1. Ramalan. Ilmu bintang seperti horoskop, zodiak, dan rasi bintang merupakan ramalan jahiliyah. Islam datang untuk menghilangkan ajaran tersebut dan menjelaskan jika hal tersebut adalah perbuatan syirik di dalam ajaran tersebut, mengandung ketergantungan kepada selain Allah. Ada yang meyakini bahwa manfaat dan bahaya datang dari selain Allah. Terdapat juga pembenaran terhadap pernyataan peramal yang mengaku mengetahui perkara gaib dengan penuh dusta. Para peramal benar-benar telah membuat cara agar dapat merampas harta orang lain dengan mereka ingin sekali merusak akidah kaum muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad." 2. Pertunjukan sulap. Sulap adalah pertunjukan yang memperlihatkan aksi di luar logika yang menggunakan trik tertentu sebagai sebuah seni. Sulap menggabungkan antara seni tari, seni musik, seni rupa, dan lain-lain. Selain itu, sulap juga merupakan penerapan dari gabungan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu psikolog, dan lain-lain. Memang, para tukang sulap mengklaim bahwa yang dilakukannya adalah murni sebagai karya seni dan jauh dari klinik ataupun mistik. Jika Anda ragu akan aksi pesulap tersebut hanya trik atau dibantu kekuatan goib, maka ingat pesan Rasulullah berikut ini. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif adalah pengobatan yang menggunakan hawai sebagai pengalihan penyakit dari pasien atau dengan benda-benda tertentu di dalam ritual penyembuhannya. Kita tentu masih ingat dengan fenomena dukun cilik yang hanya dengan air celupan tangannya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Membludaknya pasien dukun cilik ini merupakan kombinasi antara kepercayaan masyarakat akan hal-hal gaib, pendidikan yang terbatas, dan serta mahalnya biaya berobat ke rumah sakit atau dokter spesialis. 4. Tayangan reality show. Ada orang yang takut melihat hal-hal atau makhluk gaib dan ada pula yang justru tertarik untuk menyaksikannya. Hal inilah kemudian yang ditangkap oleh para produser program televisi dan akhirnya membuat sebuah tayangan reality show yang mengungkapkan keberadaan dunia lain tersebut. Program ini sepertinya cukup diminati mengingat program serupa dibuat oleh beberapa stasiun televisi swasta tanah air yang menandakan rating ataupun minat pengiklan cukup banyak atas tayangan tersebut. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh Syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia meninggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 27. H. Cara menanggulangi syirik bagi masa modern itu ada 4.
Yang pertama, memperbanyak dakwah agama kepada masyarakat yang awam agar tidak terjerumus perbuatan syirik. Lalu yang kedua, mengajarkan generasi muda agar paham tentang kesyirikan supaya tidak melakukan perbuatan syirik. Yang ketiga, menghapus situs yang berisi kesyirikan. Dan yang terakhir, menjelaskan pentingnya mencegah syirik dan manfaat yang didapatkan jika ia melakukan perbuatan syirik. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Yang pertama, hilangnya seluruh amalan. Allah berfirman, Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la'in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Artinya, telah diwahyukan kepada engkau dan juga Rasulullah sebelum engkau. Apabila engkau berbuat syirik akbar, maka akan gugurlah seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi di neraka jahanam. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Ayat tersebut disampaikan kepada para rasul walaupun mereka tidak akan melakukan kesyirikan karena dijaga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah manusia yang paling mulia, yang mana pintu surga tidak akan terbuka kecuali untuk beliau. 2. Dosanya tidak akan diampuni. Allah berfirman, Quran Surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang Ia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Jika seseorang meninggal dalam kondisi berbuat maksiat seperti sedang berzina, bunuh diri, merampok, lalu meninggal, maka dia termasuk melakukan dosa besar dan tetapi belum sempat bertobat sehingga terancam untuk masuk neraka jahanam. Akan tetapi masih ada kemungkinan bagi Allah untuk mengampuni perbuatannya. 3. Kekal di neraka jahanam. Allah berfirman, Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi wa qad haramallahu alaihil jannata wa mawahun nar maliton limina min ansor. Artinya, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam dan tidak ada penolong baginya. Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Ketiga musibah ini saling berkaitan. Barang siapa yang melakukan syirik besar, maka seluruh amalannya akan gugur. Kemudian jika ia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah dan akan dikekalkan di dalam neraka. Demikian tadi presentasi kelompok 7. Saya sebagai perwakilan kelompok mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.